Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami sebut Bapak Direktur, Bapak Haji Ibrahim Wagiman, atalallahu umrahu wa baqa'ahu, para wali santri, dan tidak ketinggalan yang selalu kami sayangi anak-anakku, terutama kelas 9 atau kelas 3 SMP, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kami mewakili di antara sekian wali santri yang pertama mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terima kasih yang tiada terkira, terima kasih yang tiada bertepi. Pertama kepada pihak yayasan, terutama kepada beliau Bapak Haji Ibrahim Wagiman yang telah memberikan fasilitasnya, memberikan kenyamanan kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat thalabul ilmi dengan baik, thalabul ilmi dengan nyaman, dan dapat merasakan ketenangan dalam mencari ilmu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka berarti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan. Yang kedua, terima kasih yang tiada terkira tentu kepada para asatidz, para asatidzah yang telah dengan kegigihannya mendampingi, mendidik, mengajar, menyimak hafalan. Ustadz, baik yang ustadz tahfidz, ustadz di sekolah, kami mewakili para wali-wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Posisi seorang ustadz, posisi seorang guru, kami meyakini betul bahwa betapa pentingnya keberadaan seorang guru. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan, faman lam yakun lahu syekhun yahdih qadahu syaitan ila turuqih la mahalata. Barang siapa yang tidak memiliki seorang guru yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka pasti setan akan mengarahkannya kepada jalannya atau jalan setan itu. La mahalata, ini bahasa Imam Ghazali, itu pasti. Imam Qushairi juga menyebutkan, fa illam lakun lahu ustaz lam yaflah abada. Siapapun yang tidak memiliki guru dalam hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan beruntung, dan tidak akan selamat selamanya. Abu Yazid Al-Bustami juga menyebutkan, man lam yakun lahu ustaz fa imamuhu syaitan. Siapapun yang tidak memiliki seorang guru, maka gurunya, imamnya adalah syaitan. Dan lebih detail lagi, Asy-Syaikh Ali Ad-Daqqaq menyebutkan, asy-syajarah idza nabatat binafsiha min ghairi gharisin fa innaha turiq walakinnaha la tuthmir. Sesungguhnya pohon jika tumbuh dengan sendirinya tanpa orang yang menanam, tanpa ada orang yang merawat, maka maksimal pohon itu hanya bisa berdaun, hanya bisa rimbun, walakinnaha la tuthmir, akan tetapi tidak akan bisa berbuah.
mengingat keberadaan guru yang begitu penting, begitu urgen dalam kehidupan. Bahkan para guru-guru kita sering mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika bukan karena murabbi, maka kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Oleh karenanya sekali lagi posisi para guru adalah sangat-sangat penting. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaan katsira, jazaan awfara ala hadhil khutuwat wa ala hadhil mujahadat. Kami terima kasih sekali lagi atas kegigihan para guru, atas langkah-langkah yang ditempuh oleh para ustadz, para pengajar, para murabbi, sehingga putra-putera kami sampai pada detik ini telah dapat menyelesaikan talabul ilminya selama 3 tahun dan telah menyelesaikan tahfidnya walaupun belum khatam. Mudah-mudahan jasa-jasa para guru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami yakin kami sebagai para wali-wali santri tidak mampu untuk membalas jasa para guru, para ustadz yang begitu luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih, syakirina lakum wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya sedikit kami berpesan kepada anak-anak kami. Anak-anakku sekalian yang selalu kami sayangi, ingatlah bahwa perjalanan kalian ini masih panjang. Ibarat kelapa, kalian yang kami harapkan adalah santannya. Ibarat kelapa yang kami harapkan adalah santannya. Namun kelapa untuk bisa menjadi santan harus melalui proses yang panjang. Dipetik dari atas, jatuh ke bumi. Kemudian setelah jatuh dikupas. Luar biasa. Setelah kulitnya terkupas, maka dia masih harus dipecah. Kemudian dicukil lagi. Setelah itu masih belum sampai kepada santan, masih harus diparut dulu. Setelah diparut kemudian baru diremas-remas, keluarlah itu air santan. Sebuah proses yang panjang. Sama dengan kehidupan kalian, bahwa untuk mencapai kesuksesan kalian harus melalui proses yang panjang. Dan proses itu tidak bisa dilalui dengan hanya berpangku tangan, dengan hanya melamun, dengan hanya enak-enakan. Maka Ibnu Katsir pernah mengatakan, la yahsulul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa dihasilkan hanya dengan rahatul jism, hanya dengan tenang-tenang, hanya dengan leha-leha, hanya dengan melamun, tidak mau belajar tiba-tiba pandai. Tidak ada ceritanya. Kelapa untuk menjadi santan melalui proses yang luar biasa. Jadi dalam sebuah proses belajar, kalian memang harus mengorbankan waktu, mengorbankan istirahat demi untuk pelajaran. Mungkin waktu tidur kurang di pesantren, mungkin waktu istirahat kurang di pesantren. Tapi yakinlah, usaha tidak akan membohongi hasil. Semuanya ada manfaatnya. Jangan sampai seperti yang disebutkan dalam syair Ta'limul Muta'allim, tamannaita an tumsiya faqihan munazira bighairi ana'in wal jununu fununu. Engkau bercita-cita menjadi seorang faqih yang alim, yang hebat, bighairi ana'in, tanpa susah payah, tanpa mau belajar, tanpa mau menghafal. Wal jununu fununu. Gila itu bermacam-macam. Termasuk jenis daripada kegilaan adalah orang yang berhayal menjadi orang alim tanpa susah payah belajar, tanpa susah payah menghafal. Kalian adalah orang-orang yang selalu kami banggakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah. Hadis sahih.
Sesungguhnya Allah punya beberapa keluarga, ahlin. Ini adalah lafal yang jamak. Jamaknya ahlun ala ghairi qiyas. Dijamakkan ahli. Sesungguhnya Allah memiliki banyak keluarga. Ini dalam bentuk jamak, isyaratun ila kathratihim. Keluarga Allah banyak. Minan nas, dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Disebut ahlullah, keluarganya Allah. Ini diidhafahkan kepada Allah lisyaraf. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Apakah Allah punya rumah? Hakikatan tidak. Tapi ini idhafah lisyaraf. Rumah yang sangat mulia. Ahlullah, apakah Allah punya keluarga? Tidak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi ini idhafah lisyaraf. Ahlullah, keluarga yang mulia yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking mulianya, dalam hadis itu ditambahkan wa khassatuh, orang-orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Jadi kalian adalah orang-orang yang patut kami banggakan, karena menjadi ahlullahi wa khassatuh, yang kelak di akhirat akan memberikan mahkotanya kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, saya hanya sedikit berpesan mewakili wali santri yang lain, bahwa keberhasilan itu harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu harus belajar, menghafal. Bijiddin la bijaddin kullu majdin, wahal fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Sebuah syair menegaskan, bijiddin, hanya dengan kesungguhan. La bijaddin, bukan karena nasab, bukan karena putra kiai mesti jadi kiai, bukan karena putra orang alim pasti jadi pintar. Ilmu itu dihasilkan bijiddin la bijaddin. Oleh karena itu, sekali lagi, kalian harus sungguh-sungguh agar kalian menjadi santan yang diharapkan oleh orang-orang tua kalian. Kemudian yang terakhir, saya berharap kalian semua memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Karena dalam sejarah, orang-orang besar adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang besar. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang hebat. Boleh engkau awali hidup ini dengan bermimpi cita-cita yang besar. Tapi kalian harus sadar bahwa hidup ini tidak selamanya mimpi. Kalian harus bangun. Dan saat pertama kali bangun, yang engkau kejar adalah mimpimu. Kejarlah dalam dunia nyata. Berusahalah, belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Maka kita yakin your dream will come true. Impianmu akan datang menjadi sebuah kenyataan. Sayyidina Ali mengatakan, kun rajulan rijluhu fi thara wa himmatuhu fi thuraya. Jadilah kalian laki-laki yang kakimu menginjak di bumi, tapi cita-citamu di atas bintang thuraya. Seorang penyair Ahmad Syauqi juga mengatakan, at-tayru yatir bi janahaihi wal insan yatir bi himmatihi. Jika burung bisa terbang kemana-mana dengan sayapnya, maka seorang manusia bisa terbang dengan cita-citanya. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Shaydul Khatir, beliau menegaskan, min alamati kamalil aqli uluwul himmah. Termasuk tanda sempurnanya sebuah akal, termasuk tanda sempurnanya sebuah pikiran manusia adalah uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi. Dengan cita-cita yang tinggi, maka insya Allah
kalian akan menjadi orang yang tinggi pula. Oleh karena itu, dari sekarang tanamkan di hati bahwa kalian memiliki cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan mewakili semua wali-wali santri. Walaupun saya yakin ini tidak bisa mewakili suara hati semua santri, paling tidak sebagian mudah-mudahan terwakili. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ustadz, kepada asatidzah, apabila anak-anak kami terkadang merepotkan, terkadang menjengkelkan, dan mungkin terkadang membuat hati para ustadz tidak enak. Ya itulah yang namanya anak. Sekali lagi kami mewakili seluruh wali santri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jasa para ustadz dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik, dan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selalu para ustadz ini dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Wa ilahuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.